Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu bab dari pelajaran PKK, yaitu tentang produksi massal. Cakupan materi yang pertama, hakikat dan konsep produksi massal. Yang kedua, perencanaan produksi massal. Dan yang ketiga, metode peramalan dalam perencanaan produksi. Yang keempat, indikator keberhasilan tahapan produksi. Dan yang terakhir, proses produksi massal. Yang pertama tentang hakikat dan konsep produksi massal. Produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-cirinya, produksi dihasilkan dalam jumlah besar, biaya per unit rendah, bertujuan untuk menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk, dan yang terakhir harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Kelebihannya, hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan ide, tingkat produksi cepat. Dan kekurangannya, kegiatan produksi sangat kaku, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengolahan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sukarya Sinulinga tahun 2013 yaitu mempersiapkan rencana produksi, membuat jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, menjadwalkan proses operasi tiap unit, menyampaikan jadwal pada pemesanan. 3. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produksi, meminimalkan perubahan tenaga kerja, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Fungsi, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi, alat untuk memonitor hasil produksi, dan menjamin rencana produksi dan pemasaran produksi. Unsur, jenis, faktor. Unsur, tujuan produksi, pengukuran dan standar produksi. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan harus bisa diukur dan tahap awal pelaksanaan produksi. Jenis, perencanaan jangka panjang, long run. 3. Jenis, perencanaan jangka panjang, long range planning. Perencanaan jangka menengah, medium range planning. Perencanaan jangka pendek, short range planning. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi. Penelitian dan pengembangan produk, yaitu penelitian proses produksi, penelitian produk. Yang kedua, menetapkan skala produksi, yaitu menetapkan waktu, menetapkan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku. Yang ketiga yaitu mencari gagasan dan seleksi produk, yaitu mencari gagasan, menyeleksi produk, desain produk, pendahuluan, pengujian, dan desain akhir. C. Metode peramalan dalam perencanaan produksi. Peramalan itu adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, lokasi yang dibutuhkan. Yaitu klasifikasi peramalan, yaitu peramalan jangka panjang 2-10 tahun, peramalan jangka menengah 1-24 bulan, peramalan jangka pendek yaitu 1-5 minggu. Menentukan kebutuhan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah, menentukan
biaya dan kemudahan. Metode peramalan perencanaan produksi yaitu peramalan subjektif, metode DLP, metode penelitian pasar, peramalan objektif atau metode intrinsik, metode ekstrinsik. Yang terakhir adalah analisis deret waktu, yaitu kecenderungan atau tren. Yang kedua siklus atau season, pola musiman atau season, variasi acak atau random. D. Indikator keberhasilan dan produksi massal. Yang pertama adalah keberhasilan manajemen produksi, produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Yang kedua adalah ukuran kinerja sistem produksi, ongkos produksi, kualitas produksi, tingkat pelayanan. Yang ketiga adalah kinerja produktivitas, mesin umumnya diukur menggunakan OEE atau Overall Effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator yaitu availability, performance, dan quality. Yang E adalah proses produksi massal. Proses produksi massal adalah suatu cara atau metode untuk menambah penggunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis proses produksi. Yang pertama adalah berdasar wujud proses produksi, kimiawi, perubahan bentuk, assembly, transportasi, penciptaan jasa, administrasi. Yang kedua adalah berdasar arus proses produksi, terus menerus, terputus-putus, proses produksi campuran. Lalu yang terakhir adalah proses produksi berdasar bahan mentah, analitik, dan sistematik. Tujuan proses produksi: A. Meningkatkan efisiensi, B. Meningkatkan produktivitas, C. Meningkatkan kualitas. Ya. Wis tidak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.